tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga dimanapun berada, salam sehat dan bahagia. Kali ini saya sowan ke Magelang, yaitu di rumah beliau Pak Yai Gus Labib ya. Nah, yang menarik dari aktivitas beliau selain tentu saja mengaji dan tentu saja banyak yang silaturahim ke sini adalah kegiatan yang beliau sebut sebagai Kopdariyah. Jamaah Kopdariyah. Ini bukan bahasa Arab loh. Dikira Tarekat Qadariyah, bukan. Ini kopi darat. Nah, di kopi darat itu di situ ada banyak kegiatan yang intinya menekankan saling belajar antar iman. Nah, pindah-pindah. Saya 2 kali ikut di Serumbung, juga masih tetap di Magelang. Nah, Jamaah Kopdariyah ini sudah dihadiri oleh banyak tokoh lintas iman dari Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain tentu saja. Oke, mari kita belajar tentang Jamaah Kopdariyahnya kepada beliau yang mendirikan dan sekaligus berusaha menghidup-hidupkan itu. Assalamualaikum Gus Labib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ini bisa berbagi sedikit bagaimana ceritanya jamaah itu mulai beraktivitas dan mungkin secara resmi berdiri. Pertama saya ucapkan terima kasih. Saya merasa mendapatkan kehormatan. Saya dirawui oleh idola saya, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Al-Makin, yang saya sangat mengenal beliau sebagai profesor yang doktor yang membidangi bagaimana melihat orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul di Indonesia. Bahkan saya juga membaca khatam buku beliau, buku Nabi-Nabi Nusantara. Alhamdulillah. Begini, bahwa Jamaah Kopdariyah itu sekilas seolah-olah sebagai komunitas pengajian atau thoriqoh atau apa, padahal sebenarnya Jamaah Kopdariyah itu singkatan dari Kopdar. Nah, jamaah itu sebenarnya pengarapan dari komunitas. Komunitas kopi darat. Mengapa ditambahi ya nisbat menjadi Kopdariyah? Itu sebenarnya waktu itu karena di Indonesia ini kan sedang lagi kami Arapan, Pak. Kami Arapan gitu. Kalau nggak berbau-bau Arab ini kayaknya kurang afdol, nggak laku gitu ya. Nah, awalnya bahwa di tahun 2017 itu kita ini ada banyak teman yang gelisah ketika orang bertemu di sosial media, tidak saling mengenal tetapi sudah saling berperang ya. Kadang orang itu nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa, dengan kapasitas apa, seolah-olah menjadi orang hebat semua di media sosial itu. Berdebat, bahkan tidak jelas arahnya, dan bahkan tidak sekedar berdebat, Bro. Berkonflik, saling memojokkan. Nah, saling memojokkan tanpa mereka itu tahu sebenarnya apa sih kepentingan mereka untuk saling memojokkan itu, apalagi pada musim-musim dukung-mendukung kampanye. Masya Allah. Nah, akhirnya ada beberapa teman yang kemudian berkumpul di rumah saya ini. Bagaimana sih menyikapi ini? Ternyata solusi yang kita simpulkan waktu itu, bagaimana sih kalau kita ketemu sebenarnya? Kalau para pelaku media sosial ini bertemu itu sebenarnya ada apa sih? Bisa nggak sih kita ini ketemu ngobrol? Ternyata setelah ngobrol, kita minum bareng, makan bareng, ya, kita ngobrol gayeng. Ternyata
hal-hal yang selama ini diributkan di media sosial itu ya hanya selesai dan mayoritas tuh krisis eksistensi aja, pengen eksis aja di media sosial itu. Mereka tidak benar-benar berkonflik secara sesungguhnya, artinya realitanya tidak begitu. Nah, muncullah kemudian apa kita mau kasih nama gitu. Nah, kalau ketemu langsung itu kan namanya kopdar. Kopi darat. Nah, kopi darat. Oke, kita singkat menjadi kopdar. Agar agak laku gitu, gimana kalau dikasih bau-bau Arab gitu, artinya kopdaria. Nah, terus kok kopdaria itu kurang pas, ya udah kita bikin komunitasnya namanya Jamaah Kopdaria. Prof Magid sebenarnya saya sih bukan founder, saya ini hanya bersama teman-teman aja. Nah, di Jamaah Kopdaria ini inti yang ingin kita gelurakan adalah taburkan kebaikan, tebarkan kebaikan, taburkan cinta kasih dan berbagi karunia. Artinya kalau kita punya kebaikan, mari kita tebarkan. Kalau kita punya cinta, ya kita taburkan untuk siapapun. Apalagi dalam konsep agama Islam itu kan memang rahmatan lil alamin. Kalau kita punya karunia itu bisa berupa apa saja, bisa ilmu, bisa kesadaran, bisa pengalaman, bahkan mungkin bisa materi, silaturahmi itu karunia. Nah, itu yang ingin kita bagi. Dan alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun dan kita ini kegiatannya per bulan. Kecuali pandemi. Nah, karena di pandemi ini kita baru ngadain 3 kali. Ya, pertama di rumah Ki Abed Nugroho, di rumah dolanan Ki Sodong. Kemudian yang kedua kita kerjasama dengan Untidar. Kita hadirkan Prof Yudi Latif, Prof Rafiq Karsidi, mantan rektor UNS, kemudian Kiai Yahya Stakuf. Jadi kalau soal materi yang kita bahas itu per bulan sudah 3 tahun berturut-turut tanpa ada struktur, tanpa ada funding. Nah, ini yang menarik. Betapa sulitnya pemerintah mulai dari Orde Baru, mulai zaman Pak Harto sampai era reformasi, itu sulit sekali mengadakan dialog dan saling berkomunikasi antar iman. Tetapi ini tiba-tiba di Magelang, di Serumbung, pertama kali saya menghadiri, ada komunitas dari masyarakat yang benar-benar komunitas sangat sederhana. Tiba-tiba di situ ada yang ketemu Romo, ketemu pendeta, terus kemudian ketemu Bante, ya, dan ketemu aktivis-aktivis, dan ketemu orang-orang kampus dan juga pejabat. Bagi saya ini luar biasa, dan sebetulnya inilah yang diperlukan oleh Indonesia, yaitu gerakan spontan yang tulus, timbul dari masyarakat, biayanya sedikit, tapi makanannya banyak. Lah, ini bagaimana cara Pak Yai Labib ini berkomunikasi dengan para tokoh agama? Kok akhirnya bersedia untuk hadir dan kemudian berbagi di forum Kopdaria ini? Begini Prof, kalau kami ya, saya nggak berani bilang saya ya, kami dan teman-teman Kopdaria itu yang utama dan pertama menjadi modal itu keyakinan. Keyakinan bahwa orang yang memiliki niat baik lalu menjalannya dengan baik itu Allah pasti mudahkan segala sesuatunya. Kami juga kadang-kadang heran karena di dalam Jamaah Kopdaria itu nggak ada surat menyurat. Ini menarik. Bahkan nggak punya stempel, nggak punya. Berarti ini benar-benar pengajian sebetulnya. Iya. Kayak tahlilan aja lah. Ya Pak Prof, mungkin tahlilan. Kami tadi sebut pernah mengadakan Prof Yudi Latif, Prof Rafiq Karsidi, Romo Beni, Romo Budi, Bante Panyaparo, kemudian tokoh Hindu, Lintas Iman, Bu Elga Jogja, kemudian Romo Kirjito, Kiai Yahya Stakuf, Mbak Alisa Wahid, dan kiai yang lain yang Kiai Yusuf Hudori, Kiai Said Asrori, dan bahkan maaf ya, ini orang seperti Ketua DPRD, Kapolres itu menjadi bagian dari kami tanpa mereka
membawa jabatannya. Ya kalau penjenengan kumpul dengan kami, ya Anda sebagai komunitas jamaah Kopdariyah ya Anda nggak boleh bawa-bawa jabatan Anda. Ya kalau Anda digojlok ya Mas Pri itu ya, orang tuh paling seneng kalau yang hadir itu Mas Pri GS. Kenapa? Karena Mas Pri GS itu tidak sekedar lucu, paling seneng membuli saya. Jadi kalau teman-teman jamaah Kopdariyah itu kan mau membuli saya agak sungkan-sungkan merasa terwakili. Nah, almarhum, masya Allah, saya kehilangan betul karena beliau sahabat saya. Orang sekelas Chandra Malik, Mas Pri GS, Kiai Yahya itu datang dengan sangat tulus, bahkan tanpa surat, hanya saya WA, hanya saya telepon. Bahkan orang-orang tertentu malah, maaf ini, kalau maaf ya, narasumber di acara-acara seperti FKUD itu kan ada proposalnya, ada proposalnya, dikasih amplop ada kan tornya. itu. Nah, kalau teman-teman narasumber itu malah ngasih, malah ninggalin kita. Betul. Kiai itu ketika kami ketika Kiai itu menghadirkan 2 orang narasumber dari Amerika, jadi seorang pejabat Pentagon dan ahli aktivis filantropi di Amerika, kemudian dipandu juga oleh Mr. Holland Taylor. Itu saya juga waktu itu hanya berniat menghadirkan sekitar 500-an orang, tapi alhamdulillah yang hadir ya tidak kurang dari 2.000, Prof. Masya Allah. Tidak kurang 2.000. Dan kemudian ini hampir sama dengan haul ini. Iya, istri saya itu menyiapkan konsumsi itu sudah kita lebih ya, 500 kita lebih menjadi 800. Ternyata yang nggak dapat lebih banyak. Tapi alhamdulillah karena di jamaah Kopdariyah itu ada namanya budaya mamiri, makan minum bawa sendiri. Nah itu alhamdulillah ya cukup aja. Dan saya tidak menduga setiap kali kita mengadakan acara itu kami bahkan bingung untuk mengakomodir teman-teman yang mau nyumbang perform. Nah, ada grup rebana, ada grup angklung, ada grup musik apa, ada pantomim, puisi dan lain sebagainya. Saya meyakini ini dari Allah. Kenapa? Karena memang prinsip kita itu tebarkan kebaikan, taburkan cinta kasih, kasih sayang dan berbagi karunia. Nah itu yang kita bangun, dan kita mohon maaf betul-betul sama sekali tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk melakukan funding dari luar. Kalaupun ada orang mau bekerja sama seperti Untidar umpamanya, ya bukan kami yang saya mengajukan proposal untuk Pak kalau ada dana untuk kami, sama sekali tidak. Kalau suatu ketika mungkin UIN mengundang kami, bagaimana konsep jamaah Kopdariyah ini, insya Allah kita siap, dan kita nggak Prof, jangan khawatir. Kami sudah dididik selama 4 tahun ini untuk jadi orang-orang qanaah, untuk jadi orang-orang yang ya punya sedikit tapi mau berbagi. Nah ini yang menarik, rata-rata yang namanya komunitas lintas iman, dialog tradisi yang berbeda itu kan ada paling banyak sedikit banyak resisten, orang-orang yang tidak setuju. Nah, apakah Kopdariyah ini pernah mengalami seperti itu? Pernah ya, tetapi baru sekali. Tapi itu lebih kepada apa ya? Dulu itu kan ada isu tentang Rohingya. Nah, kemudian ada gerakan Kepung Borobudur. Kepung Mendut. Kepung Borobudur. Kepung Borobudur bahkan. Kepung Borobudur. Bingung, Polres tuh bingung. Nah, tapi sebelum itu kami memang sudah merencanakan untuk berkegiatan berdoa untuk lintas iman. Nah, kami mendapatkan izin untuk melakukan itu di dekat Mendut. Sementara orang yang mau mengepung Borobudur itu nggak boleh masuk ke, jangankan ke candinya, ke wilayah kecamatan aja nggak boleh karena sangat rawan. Saya tidak mau menyebut komunitasnya apa. Nah, kami mendapatkan teror, jujur aja mendapatkan teror. Bahkan karena mereka punya link sampai Kapolri, itu Kapolri sampai mengutus seorang pejabat bintang 2 di Magelang. Tetapi melalui Kapolres tidak langsung kepada saya, menekan agar acara kami ini diundur atau dipindahkan tempatnya di jauh dari Mendut.
Tapi waktu itu karena kami sudah mendapatkan izin dari Polres, ya kami jalan terus dan alhamdulillah nggak ada masalah. Ya. Dan niat kami tulus. Prinsipnya begini, Prof. Teman-teman yang ingin kita bangun bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam entitas sekecil apapun, itu yang terpenting adalah memahami perbedaan, bukan mencari kesamaan atau bahkan memaksakannya. Leres. Sangat setuju itu. Nah, itu dong. Tapi itu dipahami dengan cara yang mudah dipahami, dan masyarakat mau menerima. Ini yang hebat. Kalau misalnya itu dibicarakan di kelas, dibicarakan di tempat seminar, itu sudah wajar ya. Tapi ini benar-benar membumi di masyarakat. Nah, saya ingin saya penasaran impact-nya ke masyarakat, pengaruhnya ke masyarakat itu bagaimana? Yang jenengan rasakan itu. Luar biasa. Jadi di satu contoh ya, memang awal saya sedikit ada orang-orang tertentu sih yang tidak setuju. Tetapi begitu melihat kegiatannya, kemudian impact-nya luar biasa terhadap media sosial, betapa Indonesia ini memang isinya banyak orang. Jadi keragaman itu menjadi sebuah keniscayaan dan bahkan itulah yang membuat Indonesia ini jadi indah. Harmoni itu kan bukan satu alat musik yang sama, kemudian dengan nada yang sama. Disebut harmoni itu kan ketika sekian banyak macam alat musik, ada tiup, ada gesek, ada pukul, ada tarik, ada ketot, kemudian nadanya rendah, tinggi sekali, menyatu dalam sebuah komposisi yang disatukan, itu yang disebut dengan harmoni kan? Nah, kita kalau pakai acara itu ada nyanyinya, ada pantomimnya, ada guyonnya, tidak melulu serius. Bahkan maaf, saling menggojlok antara narasumber. Saya gojlok Romo Kirsito, mamanya Romo Kirsito gojlok saya, biasa. Bahkan celemotan dari peserta itu biasa sudah. Nah, itu yang membedakan. Jadi forumnya betul-betul cair. Ya, mungkin dalam kacamata akademisi mungkin kacau ya, tapi yang kami rasakan justru cair itu. Bahkan seorang sekelas Kiai Yahya Stakuf itu seringkali bilang, "Lek, kapan ada kopdar lagi?" Beliau itu sudah sangat kangen. Romo Beni, Romo Budi, Bante itu karena nelpon saya. Pendeta Martin tuh, ya, sekolah tinggi teologi di ini loh. Enggak di sini, apa Mendut? Oh, di Mendut. Maaf. Mendut ya, Mendut mana? Lundu. Nah, itu sekolah tinggi teologi Kristen itu seringkali telepon saya, "Pak Habib ini kok lama kita enggak lah, kita pandemi." Jadi bahkan kita juga menghadirkan tokoh dari Akmil umpamanya, tapi sekali lagi tanpa membawa jabatan. Itu. Bahkan ini yang menarik, Prof. Dulu ketika ada penolakan jenazah beragama Nasrani di sebuah daerah di Mojokerto, di Jawa Timur itu, kemudian kita melihat masalahnya itu seperti apa. Nah, kami kemudian membuat inisiatif untuk melakukan diskusi protap atau prosedur dan mekanisme pemakaman masing-masing agama. Cara Islam bagaimana, cara Katolik bagaimana, cara Kristen bagaimana. Nah, bahkan dipandu waktu itu moderatornya Mas Jadul Maula di Santa Maria sana. Dan akhirnya mereka tidak serta-merta setiap kali penolakan, Islam itu anti, mamanya, Kristen itu anti gini. Padahal karena masing-masing memiliki SOP-nya sendiri sesuai dengan agama. SOP. Standar operasional. Prosedurnya itu kan masing-masing memiliki. Ini jadi ternyata saling mengerti, saling bertoleransi, harmoni itu yang perlu diterjemahkan di dalam masyarakat kita yang real. Dan saya kira Kopdaria ini sudah melaksanakan itu. Bahkan gini Pak Prof. Di Tempuran ini ada sebuah desa di gunung di ujung pojok atas itu ada sebuah
kehidupan yang luar biasa, dan kami juga termasuk ikut nge-push serta mendorong. Jadi kalau pas Jumatan, umat Islam Jumatan itu yang jaga kampung itu orang Kristen. Orang pada tarawih yang jaga orang Kristen. Itu di kampung itu ada orang Kristen dan orang Islam. Kalau orang-orang Kristen melakukan misa, melakukan apa itu, yang jaga rumah-rumahnya orang Kristen itu orang Islam. Dan grup musiknya itu berkolaborasi. Nah, dan sering tampil juga di jamaah Kopdariyah. Luar biasa. Dan indah kok menurut saya. Iya, jelas lah. Jelas. Kanjeng Nabi itu dulu juga hidup di Madinah itu bersama orang Yahudi, orang Nasrani yang melahirkan piagam Madinah itu. Dan yang penting adalah prakteknya. Kan? Kalau kita terlalu banyak diskusi, kita melahirkan konsep, tapi kalau prakteknya tidak bisa dilaksanakan, kita juga kesulitan membuktikan. Dan bagi saya, Kopdariyah ini adalah praktek yang nyata yang ada di masyarakat. Bahwa masyarakat kita itu memang sebetulnya seperti itu. Ya. Kebetulan aja kalau pas ada kampanye ya agak gesekan dikit gitu ya. Ada pilihan juga kemarin jamaah Kopdariyah meskipun pas pilpres itu kita udah bilang bahwa berinteraksi dengan orang lain dalam entitas sekecil apapun itu, yang terpenting bagaimana memahami berbeda. Jadi kami umpamanya saya dukung capres A, Prof Makin dukung capres B umpamanya. Itu bahkan nyek-nyekan guyonan itu biasa, tapi tidak mempengaruhi hubungan persaudaraan sama sekali tidak. Dan alhamdulillah sampai hari ini kalau andai tidak ada pandemi itu kita setiap bulan sekali lagi tanpa struktur organisasi, hanya ada satu jabatan namanya Lurah Jamkop. Lurah Jamkop dijabat oleh teman saya namanya Ki Adang Legowo, seorang pegawai di PDAM Kabupaten Magelang. Saya ini termasuk cecunguk-cecunguk saja di jamaah Kopdariyah itu. Hanya kebetulan saya paling tua, Pak. Jadi saya dianggap tetua, ya maksudnya. Jadi kesimpulan saya ya, dimanapun kita berdialog, syaratnya adalah tawadhu. Dan saya dapati juga dengan Pak Yai, dia selalu berusaha tawadhu, berusaha mendengar suara orang lain, terutama yang berbeda tradisi. Ini juga sebuah syarat bahwa ternyata itu dilakukan di Kopdariyah dan itu jalan terus. Nah, ini sekarang kita ingin tahu kapan ini Kopdariyah ini mulai ngopi lagi. Sebenarnya kalau kerinduan untuk segera melakukan kegiatan jamaah itu sudah lama, Bro. Cuma ya karena kita ini kan sebagai warga negara yang baik, kita ikuti protokol. Ada beberapa teman yang terus-menerus mengusulkan Kopdariyah daring. Yang namanya Kopdariyah kok daring itu namanya enggak Kopdariyah lagi. Yang namanya Kopdariyah itu ketemu darat. Kalau kita ini ngadakan Kopdariyah kok daring itu namanya enggak jadi Kopdariyah. Nanti salah paham lagi, kelahi lagi kayak di Facebook gitu. Jadi kopi daring bukan kopi darat namanya. Dan kopi daring itu garing biasanya. Nah, makanya ya kita berdoa bersama semoga wabah ini segera berlalu sehingga tidak hanya Kopdariyah tapi semua aktivitas masyarakat bisa kembali normal, ekonomi berjalan dengan baik, tidak seperti ini. Dan tentu sekali lagi bahwa untuk menebarkan kebaikan, untuk menaburkan kasih sayang, untuk berbagi karunia itu ketika masih ada wabah seperti ini selalu saja dibatasi oleh protokol-protokol kesehatan yang itu cukup membelenggu. Amin. Oke, Pak Yai, terima kasih. Ini sekedar mengenal dan semoga beliau nanti berkenan ketika pandemi sudah berlalu mengadakan di UIN Sunan Kalijaga. Insya Allah. Sekaligus membawa alat musiknya. Siap. Kalau ada pantomim kita saksikan pantomimnya, dan sekaligus warga Magelang dan beberapa aktivis baik itu dari wihara, dari gereja, dari sekolah tinggi kita kita sambut di Jogja. Terima kasih atas waktunya, kita belajar banyak, dan para pemirsa jangan lupa jaga kesehatan, tetap bahagia. Begitu juga untuk Pak Yai Labib dan seluruh keluarga, semoga sehat-sehat, bahagia. Demikian para pemirsa,
Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.